Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan sahabat semuanya, berjumpa kembali dalam acara Mutiara Senja di bulan Ramadan ini. Kita akan membicarakan kontribusi budaya, kontribusi filsafat, kontribusi tasawuf, yaitu kawicaksanan lokal terhadap peradaban atau etika beragama, khususnya Islam. Di dalam Hasanah Jawa itu telah tertulis, nggak tahu siapa yang menulis ya, tapi yang jelas ini adalah warisan dari para leluhur kita, bahwa tatanan kehidupan telah disusun sedemikian, dicatat dalam bentuk tembang-tembang, dicatat dalam bentuk syair-syair, yang akhirnya syair itu insya Allah sampai sekarang tidak pernah lekang dengan zaman ya. Jadi penafsirannya akan selalu aplikatif. Yang pertama, mengupas masalah perjalanan kehidupan, mulai dari bibit, mulai dari bahan hingga ke liang lahat. Itu dalam bentuk penyampaian yang mudah pada saat itu. Belum ada audio, belum ada semacam ini teknologinya, tetapi dengan tutur swara. Jadi dari kata ke kata yang digubah dalam tembang. Yang pertama, bagaimana mencatat seseorang ketika dia sudah diijabkan, kabulkan. Kemudian keduanya, perjalanan sang bibit manusia ini yang keluar dari wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah, yang perempuan seperti itu. Bagaimana untuk harapan ini menjadikan yang salihah dan saleh tentunya. Nah, oleh karena itu telah digubah dalam bentuk tembang. Ya, yang kalau tidak salah ada juga dari teman-teman ya. Yang akhirnya itu bisa kita ingat, wala yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Nah, dari situlah akhirnya memancar. Ketika dia masih dalam afum ibu, maka semua itu akan melayang untuk mencari pasangan. Konon ceritanya dari para saintik itu ada 250 juta atau berapa tuh sel itu ya. Itulah dibentuk dalam tembang Mas Kumambang. Kalau secara lugas ya, Mas Kumambang itu adalah sesuatu yang masih ngambang, sesuatu yang awan, sesuatu yang ragu, sesuatu yang belum nampak jelas. Tetapi dia punya identitas untuk mencari kesesuaiannya. Dari 9 bulan 10 hari, wahnan alal wahnin, dari seorang perempuan, kemudian lahir 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan 10 hari. Nowo Condro Doswari. Nah, mijil itu keluar, mios, maka sudah genap, maka sempurnalah itu. Nah, di dalam 9 bulan 10 hari ini juga ada filosofinya, saudaraku, kalau mau diuraikan ya, itu tapi nanti mungkin lama, ini sekilas saja, nanti lain kali kita sambung. Setelah keluar, maka perkembangan si anak ini akan memilih atau mencari identitas, apa yang menjadi kesengsem hatinya, yaitu Asmarandono. Biasanya anak-anak remaja ya, Asmarandono. Kemudian tapi sebelum Asmarandono itu tentu dia sinom ya. Sinom itu ini adik-adik sudah keluar, rambut-rambut yang di hidung sudah mulai keluar. Nah, di sini suatu tanda bahwa si anak ini sudah mulai balik, akhir balik. Maka lahirlah Asmarandono, mencintai sesuatu, seneng atau demen pada lain dari apa yang dia punya. Kalau sudah seperti itu, mencari ketemu, akhirnya menjadi gambuh. Gambuh itu jumbuh. Nah, gambuh itu juga pitutur apa saja, jumbuhnya rezeki, jodoh, pati, atau jumbuhnya dengan yang lain, misalnya ilmu atau identitas dan sebagainya. Nah, setelah gambuh sudah berkenal, maka dia akan meningkat lagi menjadi kinanti, kinasten, selalu berdua, kemana-mana selalu berdua, kinanten, baik itu dalam hati maupun dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, ingin selalu bertemu dan sebagainya. Nah, dari kinanti itulah akhirnya akan menjadi tahapan berikutnya, yaitu dandang gulung. Dandang gulung,
dandang gula itu bukan gula mentah, tetapi adalah kemanisan dan kecantikan. Kemana-mana ya akan selalu menghadirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis-manis, sesuatu yang menjadi kesengsemnya. Nah, setelah itu biasanya langsung ke Durma. Kalau sudah saling mengenal, itu akhirnya saling mengetahui apakah itu kepalsuan, apakah itu betul-betul keluar dari tulus ikhlas dalam mencintai atau suka atau hobi dan sebagainya, maka biasanya menjadi pangkur. Jadi setelah Durma kemudian pangkur. Nah, pangkur ini baik itu era ya, dari era berkasih mesra, berpacaran, kemudian ditutup close dengan pernikahan, di close lagi dengan rumah tangga, di close lagi dengan kematiannya. Tetapi pangkur inilah tanda kegayuan yang sudah mungkur. Nah, kalau sudah pangkur ini, langsung tahap berikutnya yaitu megat roh ya. Megat roh artinya megat pedot, roh itu rohnya kematian. Nah, kalau sudah kematian, itulah menjadi namanya pocong. Kalau sudah pocong, sudah dipocong, kemana dia pergi? Wirangrong. Ya, jadi artinya masuk lagi kembali lagi. Asalnya, kembali ke asal. Nah, asal ini tentu saja yang kita ketahui kembali pada alam. Ada gas cair, gas padat, ya, dan kemudian yang termasuk udara. Makanya kematian juga ada seperti itu. Ada kematian yang bisa dikembalikan pada tanah karena memang anasirnya ya, mungkin setelah Adam kemudian kelahiran di dunia ini dengan materi manusia itu dari apa yang didahar, apa yang dimakan dari alam. Disitulah Allah pasangkan mesin yang sangat modern ya, dari Mas Kumambang Wijil sampai ke kematian tadi ada di dalam proses diri manusia. Maka 4 anasir diantaranya adalah api, air, tanah, dan udara. Kematian nanti juga akan kembali ke situ. Jadi kalau misalnya ada lakon ya dalam pakliran wayang itu mulih mulaniro, kembali kepada asalnya. Di samping husnul khotimah harapan kita bersama, tapi dia sebenarnya yang dari anasir tanah akan kembali ke tanah, maka ada dikubur yang dengan tanah ya. Ada juga yang dari udara kembali ke udara, ada juga yang meninggal karena di udara, biar semuanya hilang ya. Yang dari api juga ada yang dibakar, kemudian dari air juga ada yang di air. Semua akan kembali mulih mulaniro. Ini saudaraku sekedar wacana bahwa aja sampai bingung loh. Nek Adam ning surga digawe apa? Bahane apa? Padahal tanah loh, Adam itu padahal manusia lah kan rada angel. Maka itulah setelah turun ke dunia kulnah bitu min hajamian dan seterusnya itu, maka manusia dicipta dari bahannya alam itu sendiri. Apa yang didahar itulah akan menjelma dari watak, watuk dan wataknya manusia. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.